Selamat siang, perkenalkan nama saya Clara Patricia. Saya adalah mahasiswa dari STP Trisakti 2019. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas mata kuliah SDM tentang struktur organisasi perusahaan travel atau airlines. Di sini, contoh struktur organisasi yang saya ambil adalah perusahaan dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airlines atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia, Timur Tengah, Cina, Jepang, Australia, serta Eropa. Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau disingkat sebagai IOSA. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia meluncurkan sebuah layanan baru yang disebut dengan Garuda Indonesia Experience. Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dari segala aspek. Untuk visi misi perusahaan itu sendiri, yaitu visinya adalah perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia dan berdaya saing di internasional. Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Untuk misi perusahaannya, sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia, dan gunanya untuk menunjang pembangunan ekonomi sosial dengan memberikan pelayanan yang profesional. Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan tanggung jawab, wewenang, tugas bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, seperti visi misi yang tadi kita sebutkan. Selain itu, untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dan tiap-tiap tugasnya, serta menegaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang kita bahas dari tadi itu adalah PT Garuda Indonesia. Sekarang kita akan membahas struktur organisasi dari PT Garuda Indonesia. Untuk PT Garuda Indonesia itu sendiri terbagi menjadi 3 manajemen. Yang pertama itu manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Untuk manajemen atas itu sendiri diduduki oleh direktur utama. Direktur utama mempunyai tugas sebagai seseorang yang mampu mengendalikan dan memimpin organisasi atau perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Untuk manajemen menengah itu sendiri terbagi menjadi 7 bagian atau 7 bidang yang saling berhubungan untuk memberikan pelayanan pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu adalah direktur layanan. Yang kedua, direktur pemesanan dan penjualan. Yang ketiga, direktur teknik dan pengelolaan armada. Yang keempat, direktur operasi. Yang kelima adalah direktur keuangan. Yang keenam adalah direktur SDM dan umum. Yang ketujuh adalah direktur strategis pengembangan bisnis. Di sini kita akan membahas tugas-tugas satu persatu dari para bidang yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah direktur layanan. Direktur yang bertugas untuk mengendalikan sarana dan prasarana pelayanan umum secara efisiensi dan efektif. Yang kedua itu adalah direktur pemasaran. Seperti yang kita tahu, pemasaran itu berhubungan dengan penjualan. Nah, tugasnya dari direktur pemasaran itu adalah membuatkan strategi atau perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dari pelayanan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga itu adalah direktur teknik pengelolaan armada, berhubungan dengan perihal pengelolaan armada atau sering disebut dengan perihal pengelolaan pesawat. Yang keempat adalah direktur operasi yang bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personil pesawat udara serta personil kesehatan penerbangan, jadi berhubungan dengan pesawat terbangnya. Selanjutnya yang kelima itu adalah direktur keuangan. Pasti udah pada tahu kan, direktur keuangan itu berhubungan dengan keluar masuknya keuangan dari PT tersebut. Nah,
Tugas dari direktur tersebut adalah memimpin dan merencanakan keuangan. Ini adalah tugas direktur SDM dan umum. Berhubungan dengan sumber daya atau pegawai atau karyawan yang bekerja di PT Garuda Indonesia dan dikepalai oleh direktur SDM dan umum ini. Jadi kalau misalkan mau ada perekrutan karyawan atau seleksi karyawan, yang memimpin itu atau yang merancangkan semua kegiatan tersebut adalah direktur SDM dan umum. Yang terakhir adalah direktur strategis pengembangan bisnis. Mempunyai tugas sebagai pengembangan produk terkomunikasi melalui produk sentral, terminal, transmisi, produk lainnya secara efektif dan efisiensi. Melakukan studi analisa, mendalami tentang perkembangan sistem telekomunikasi, dan menunjukkan peluang bisnis. Jadi tugasnya itu seperti dalam jangka panjang atau 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, perusahaan ini mau ada kemajuan apa ya agar tidak kalah bersaing dengan para pesaing lainnya. Yang ketiga itu adalah manajemen bawah atau dapat disebut dengan kayak ground service, network management, flag acquisition, flag operation, financial analysis, human capital management, strategic management office. Jadi semua bidang-bidang yang saya sebutkan tadi itu berhubungan dengan operasional semuanya, tetapi tidak kalah pentingnya dengan manajemen yang lainnya. Untuk PT Garuda Indonesia itu adalah termasuk perusahaan persero, tergolong ke dalam tipe struktur organisasi divisional. Kenapa disebut struktur organisasi divisional? Karena organisasi yang dibuat melalui pembagian atau unit bisnis antara unit semi-otonom dan divisi-divisi memiliki otonomi terbatas dari perusahaan induk. Jadi, selain dia bersatu dalam PT Garuda Indonesia, mereka mempunyai tanggung jawab dari berbagai divisi. Jadi, setiap divisi itu mempunyai kepalanya masing-masing. Nah, kelebihan dari penggunaan struktur divisional ini adalah terpaku pada hasil. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena manajer divisi bertanggung jawab kepada setiap apapun yang terjadi terhadap pelayanan mereka atau divisi mereka masing-masing. Sekian penjelasan saya mengenai struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Semoga bermanfaat.